Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ansarullah. Insya Allah di sini saya akan membahas mengenai modul ajar yang telah saya buat, yaitu mengenai modul ajar penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Nah, yang dimana saya akan membahas satu persatu dan sub berbabnya akan saya bahas. Nah, yang pertama, pada bagian yang pertama yaitu ada nama penyusun, yaitu saya sendiri nama penyusun Rifa Ansarullah. Terus nama sekolah yang saya buat yaitu Miftahul Anwar. Dan yang ketiga ada tahun ajaran, yang dimana tahun ajaran ini tuh modul ajar ini tuh hanya berlaku pada tahun ajaran yang tercantum di sana saja. Misalkan 2025 ataupun 2025 sampai 2026. Maka modul yang saya buat ini tuh hanya berlaku pada rentan waktu 2025 dan 2026 saja. Dan yang ketiga, yang keempat ada fase atau kelas atau EX. Nah, yang dimana EX ini tuh yang berarti kelas 10, berkisaran antara umur 15 sampai 16 tahun. Nah, yang dimana pasti murid-muridnya juga sudah mulai mengerti mengenai tentang materi yang saya ajarkan, atau tentang apa itu dari sejarah materi yang saya ajarkan. Dan alokasi waktu, yang kelima ada alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu ini yaitu 2 kali 45 menit. Nah, 2 kali 45 menit ini berarti 80 menit ya. Nah, dan yang terakhir ada jumlah pertemuan, yaitu 1 kali pertemuan. Nah, yang kedua yaitu ada poin B, yaitu capaian pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada subbab poin yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran. Nah, yang dimana capaian pembelajaran ini berfungsi juga untuk seorang guru dan peserta didik juga. Nah, pada bagian ini tuh capaian pembelajaran ini tuh peserta didik tuh diharapkan mampu memahami peristiwa dari sejarah yang Fatu Makkah ini yang saya buat dari modul ajarnya. Terus faktor keberhasilan serta nilai-nilai keteladanan yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa sih capaian pembelajaran ini penting baik bagi guru ataupun bagi siswa? Nah, contohnya misalkan bagi guru, karena biasanya tanpa capaian pembelajaran ini seorang guru bisa menjelaskan ngalor ngidul gitu. Jadi capaian untuk diajarnya itu tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Berbeda dengan kita membuat capaian pembelajaran, seorang guru pasti mengikuti standar-standar dari modul yang dia buat. Jadi sudah terstruktur. Jadi urutan-urutan yang dia buat itu pasti akan dijelaskan oleh guru tersebut. Karena capaian pembelajaran ini penting, baik dari apa yang saya sampaikan nanti dalam pembelajaran. Terus bukan hanya menghafal peristiwa, menceritakan peristiwa dari sejarah Fatu Makkah saja, tetapi juga mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian yang dipelajari. Terus dalam peristiwa Fatu Makkah ini terdapat banyak nilai akhlak yang dapat diambil oleh siswa ataupun murid, seperti sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW, terus kerendahan hatinya, sabar dan bijaksana yang perlu diteladani oleh peserta didik. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran ataupun TP. Kenapa sih TP ini sangat penting? Karena uh, akan sangat berpengaruh terhadap siswa itu sendiri dan yang akan guru sampaikan. Jadi apa sih yang guru sampaikan dari pembelajaran yang akan dijelaskan kepada siswa? Jadi tujuannya itu harus jelas gitu. Apa yang harus dijelaskan dan apa yang harus dipahami oleh siswa tersebut atau oleh para siswa. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian Fatu Makkah. Nah, jadi dalam poin yang pertama ini peserta didik mampu dan harus memahami apa yang dimaksud dengan Fatu Makkah serta kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan yang kedua, yang poin yang kedua yaitu yang
peserta didik mampu mengidentifikasi latar belakang Batu Makkah. Nah, peserta didik diharapkan mengetahui penyebab apa sih faktor utama yang terjadinya peristiwa tersebut itu terjadi, yaitu pelanggaran perjanjian antara Hudaibiyah oleh kaum Quraisy. Nah, yang ketiga ada peserta didik mampu menjelaskan proses terjadinya Batu Makkah. Nah, apa sih faktor dari terjadinya peristiwa Batu Makkah ini? Nah, di sini seorang guru harus menjelaskan sub-poin-poinnya apa yang harus dijelaskan. Terus siswa mampu memahami dan menelaah serta menjelaskan kembali apa yang terjadi apa yang telah terjadi dari proses terjadinya Batu Makkah ini. Terus yang keempat ada peserta didik mampu menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dari peristiwa Batu Makkah ini. Misalnya Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ataupun Ali bin Abi Thalib dan Khalid bin Walid serta para sahabat yang lainnya. Nah, pada poin yang keempat ini, siswa mampu mengetahui siapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Batu Makkah ini. Dan yang kelima ada peserta didik mampu menjelaskan sikap apa yang ditujukan oleh Rasulullah SAW setelah kemenangan terhadap kaum kafir. Nah, bagian ini tuh merupakan bagian yang paling penting. Kenapa sih? Karena Rasulullah SAW tidak membalas dendam dengan kaum Quraisy. Jadi sikap Rasulullah SAW ini menunjukkan sikap yang pemaaf dan sabar gitu ya. Dan poin yang keenam yaitu yang dijelaskan oleh guru, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya peserta didik mampu menjalankan apa sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan dari sikap Rasulullah SAW kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bersikap pemaaf kepada teman, tidak sombong ketika berhasil gitu ya, dan mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Nah, dari poin yang ketiga yaitu subpoin yang ketiga yaitu ada kata kunci, yang dimana kata kunci ini seperti apa tuh ya, seperti hashtag lah, seperti tagar kalau di Instagram ataupun di Facebook. Jadi diibaratkan siswa ini ataupun guru bisa langsung mengetahui dari hashtag-hashtag tersebut, jadi dari kata-kata kunci tersebut. Jadi ketika misalkan kata kuncinya yang tertulis dari modul saya yaitu ada Batu Makkah, nah yang dimana siswa teh langsung tahu apa arti dari Batu Makkah ini, apa yang dan apa yang harus dipahami gitu dari Batu Makkah ini. Terus Rasulullah SAW, terus penaklukan Mekah. Nah, tahu gitu ya kata kunci ini. Jadi dalam kata kunci ini harus siswa ini pasti langsung paham gitu apa yang mereka akan pelajari. Nah, poin yang selanjutnya yaitu profil D, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, yang dimana poin ini tuh siswa ataupun guru harus mampu apa yang terdapat dari poin yang guru sampaikan, yang terlibat dan cocok terhadap profil dari Pancasila ini. Karena kan kurikulum Merdeka ini harus mampu mengaitkan atau harus mampu masuk ke dalam ideologi Pancasila ini. Nah, yang dimana pada poin yang D ini atau profil pelajar Pancasila ini, pada modul ini yang dikembangkan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, yang dimana sikap ini tuh sikap yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini tuh sesuai dengan keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Batu Makkah. Nah, yang dimana jadi modul ajar yang saya sampaikan ini masuk ke ideologi Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang dimana sikap ini tuh sikap yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW dalam penaklukan Batu Makkah ini.
Terus peserta didik tuh mampu atau harus mampu menumbuhkan sikap religius apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Dan poin yang selanjutnya yaitu ada poin E. Nah, poin E ini yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, poin ini sangat penting ya, apalagi modul ajar yang saya sampaikan ini yang tertulis dalam modul ajarnya yaitu tentang sejarah. Nah, biasanya para murid-murid ini kan kalau pembelajaran SKI yaitu atau sejarah gitu ya suka ngantuk. Nah, ini sarana prasarana ini sangat penting bagi pembelajaran SKI ini, yang dimana misalkan eh dan ini juga bisa mengingatkan kepada guru bahwa dengan metode apa, dengan media apa yang harus digunakan oleh guru dalam modul ajar yang saya sampaikan ini. Nah, yang dimana ada buku SKI kelas 10, terus ada Al-Qur'an, ada PPT materi, laptop ataupun LCD, atau video sejarah Fathul Makkah dan papan tulis. Nah, yang dimana ini tuh bisa mengingatkan kepada guru sebagai media ataupun metode apa yang harus disampaikan kepada murid. Contohnya misalkan ketika kita menjelaskan diiringi dengan eh, video ataupun PPT yang menarik, menampilkan sejarah-sejarah dari terjadinya Fathul Makkah ini, sehingga dalam proses pembelajaran siswa mampu memahami dan ngantuk tidak ngantuk dalam pembelajaran sejarah ini. Terus menjadi lebih menarik juga gitu ya dari apa yang dijelaskan oleh oleh seorang guru. Terus seorang murid memperhatikan penjelasan dari guru dan video ilustrasinya gitu, video dari sejarah ilustrasi dari Fathul Makkah ini. Nah, di poin yang selanjutnya yaitu ada poin F, yaitu target peserta didik. Nah, target peserta didik ini eh, biasanya ada reguler, tipikal, dan ada apa ya, khusus gitu. Nah, yang saya sampaikan ini yaitu ada regular. Jadi siswanya itu normal gitu, bisa baca tulis, bisa mendengar, ataupun tidak ada keluhan-keluhan ataupun keluhan fisik gitu ya. Jadi segala normal gitu. Nah, dalam F ini yaitu targetnya itu peserta didik yang mampu memahami apa yang dijelaskan oleh guru gitu. Jadi peserta didik yang normal gitu. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Nah, dalam metode ini apa sih yang harus guru sampaikan? Metode apa yang harus guru gunakan untuk dalam pembelajaran SKI Fathul Makkah ini? Yaitu ada project based learning ataupun PBL, ceramah, diskusi, dan tanya jawab, dan serta presentasi. Nah, yang dimana metode ini sangat cocok untuk dijelaskan dalam materi modul ajar ini, yaitu ada PBL ataupun problem based learning. Nah, problem based learning ini yaitu mengetahui atau problem apa, masalah apa yang terjadi pada peristiwa Fathul Makkah ini. Terus dibarengi dengan ceramah, dibarengi dengan diskusi antara kedua belah pihak, antara guru dan siswa. Jadi ada interaksi, tidak monoton gitu, tidak hanya ceramah saja. Jadi kalau ceramah saja dalam pembelajaran SKI ini juga pasti murid-murid itu merasa ngantuk gitu ya. Terus ada tanya jawab dan presentasi dari guru ataupun dari siswa. Nah, terusnya poin yang selanjutnya yaitu ada poin H, yaitu moda pembelajaran. Nah, moda pembelajaran ini yaitu ada tatap muka. Nah, jadi ada dua pilihan, ada tatap muka dan daring. Nah, model dari pembelajaran saya itu yaitu ada tatap muka. Jadi tidak daringnya ataupun tidak menggunakan Google Meet ataupun Classroom. Jadi tatap muka langsung kepada murid. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ada I ataupun assessment. Nah, yang dimana assessment ini sebagai penilaian bagi guru, baik antara individu murid ataupun kelompok. Nah, yang dimana yang individu ini biasanya baik bisa tes tulis ataupun penilaian sikap. Dan yang kedua yaitu ada kelompok.
Nah, kelompok ini tuh diskusi dan presentasi. Nah, dalam asesmen ini kita bisa menggunakan baik dari kognitif, psikomotorik ataupun afektif. Nah, yang dimana kognitif misalkan dari pengetahuan melalui tes atau pilihan ganda yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Terus psikomotorik yaitu keterampilan dinilai dari keaktifan siswa untuk menunjukkan sikap rendah hati misalkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Terus diskusi antara guru dan murid itu terjalin ataupun antara murid dan murid itu ketika presentasi di depan jadi jalan gitu, tidak monoton. Terus performa dari kelompok juga. Terus yang ketiga yaitu afektif ataupun sikap. Nah, observasi ini atau perilaku ini menunjukkan apakah siswa menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf selama di kelas. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di poin yang selanjutnya yaitu poin yang J, yaitu materi ajar. Nah, teman-teman sekalian pasti mengetahui ya apa itu materi ajar. Nah, materi ajar ini yang pertama di modul saya itu ada pengertian Batu Makkah, latar belakang terjadinya Batu Makkah, proses penaklukan kota Makkah, tokoh-tokoh yang terlibat, terus sikap apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Batu Makkah ini. Terus yang terakhir adalah hikmah dan keteladanan dari peristiwa Batu Makkah ini. Nah, yang selanjutnya itu ada pertemuan satu misalkan topik. Nah, pertemuan ini ada langkah-langkah dalam pembelajaran yang dimana langkah-langkah pembelajaran ini yaitu ada pertemuan satu ataupun topik. Nah, yang dimana di sini itu termasuk ada tujuan pembelajaran, terus dari poin-poin apa yang harus dijelaskan tadi yang saya sampaikan, terus pemahaman yang bermakna dan metode pembelajaran, terus ada pernyataan pemantik. Nah, di poin yang pertama yaitu ada A, kegiatan pendahuluan misalkan 10 menit. Nah, jadi ini tuh bisa disebut inilah mirip-mirip dengan RPP lah. Nah, jadi misalkan 10 menit pertama apa yang harus dilakukan oleh guru, terus respon peserta didik. Terus kegiatan yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini misalkan 50 menit. Nah, kegiatan inti ini kegiatan dalam proses pembelajaran yang terjadi gitu. Terus misalkan dari materi yang Batu Makkah ini tuh guru tuh menjelaskan terus tuh sikap dari peserta didik dalam kelompok ataupun kepada guru juga. Terus kegiatan penutup 20 menit misalkan. Terus merefleksikan lah kegiatan ini tuh refleksi dan evaluasi lah dari pembelajaran dari kegiatan penutup ini. Terus yang selanjutnya ada refleksi. Nah, refleksi ini tuh terbagi menjadi dua, ada refleksi bagi guru dan refleksi bagi peserta didik ataupun siswa. Dan ada glosarium. Nah, poin glosarium ini poin yang biasanya peserta didik itu kurang atau tidak familiar dengan kata-kata dalam bahasa Arab gitu atau dalam kata-kata kan dalam SK ini tuh dalam kata-kata misalkan dalam peristiwa misalkan ada satu kata dalam berupa bahasa Arab. Nah, guru mampu menjelaskan dan guru mampu harus bisa menjelaskan apa dari kata-kata dari peristiwa sejarah tersebut. Dan ada lampiran. Nah, lampiran ini bisa menggunakan bahan ajar, misalkan bahan bacaan guru, terus dari pengertian Batu Makkah, terus poin yang kedua yaitu lembar kerja peserta didik ataupun LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, terus ada rubrik penilaian. Nah, LKPD ini tuh biasanya berupa subtabel dengan subtabel. Jadi indikator ada di sana tuh ada indikator soal, terus ada skor jika benar, terus ada skor jika salah misalkan. Terus ada ketepatan jawaban, kerjasama kelompok dan presentasi ataupun pemahaman materi. Dan ada poin yang selanjutnya yaitu ada lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi ini yaitu
evaluasi apa yang harus dievaluasi, baik oleh guru ataupun oleh murid terhadap, materi yang telah disampaikan atau materi yang telah dipelajari di kelas. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian. Terus rubrik penilaiannya itu ya, dari hasil total, baik dari presentasi, terus dari UAS dan UTS. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini disertai dari sumber yang diambil. Nah, mungkin dicukupkan penjelasan untuk modul pembelajaran ini mengenai tentang Patu Makkah. Cukup sekian dari saya, Rifan Surlo. Mohon maaf jika ada pengucapan atau penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.